Guys, lo pasti tahu banget ya soal Santarelli. Dan banyak rumor yang bilang bahwa akhir tahun ini bakal ada pam gila-gilaan. Ya, rumor hanyalah rumor ya guys, jadi nggak perlu di... Alala. Dan di video ini kita akan sedikit ngebongkar habis ya guys, peluangnya pakai data on-chain terbaru. Nah, kita lihat apakah uang institusi itu memang benar-benar masuk atau ini tuh cuma jebakan sebelum pada akhirnya koreksi. Apalagi kondisi makro ini lagi panas banget. Shutdown AS itu akan beres, selesai, ekonomi mulai yang stabil. Nah, ini bisa jadi katalis besar atau malah jadi pemicu koreksi dalam. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, sebelum kita dive in ke data, kita lihat dulu nih kenapa Santarelli itu bisa terjadi. Yang pertama, itu adalah karena kondisi makro lagi mendukung. Ketidakpastian soal shutdown AS itu kan udah selesai ya guys. Terus investor juga bisa lebih fokus ke aset resiko tinggi seperti kripto atau Bitcoin. Nah, yang kedua, fakta sejarah itu sebenarnya nggak pernah bohong, histori nggak pernah bohong. Lo lihat akhir tahun 2020 BTC bisa naik lumayan kencang dalam hitungan minggu aja. Terus juga di tahun 2026 juga sama. Rally akhir tahun OTW next bull run. Nah, ini yang kita sebut dengan Santai Rally. Ya, pertanyaannya kan cuma simple aja sebenarnya. Apa iya histori itu bisa kejadian lagi? Makanya kita harus konfirmasi dengan data real yang terjadi sekarang. Nah, pertama kita lihat stablecoin supply ratio atau kita singkat biasanya SSR lah ya. Ini kayak untuk mengukur perbandingan kekuatan beli stablecoin versus Bitcoin. Kalau SSR-nya rendah kayak sekarang, itu artinya amunisi stablecoin itu kan lagi banyak banget. Whales dan institusi itu siap tempur, tinggal tunggu timing yang pas untuk sebuah pasar dan ini bisa masuk kepada sinyal bullish confirmation. Lalu yang kedua, exchange net flow Bitcoin. Ini nunjukin arus keluar masuk BTC dari bursa. Nah, lihat grafik ini ya guys, net flow-nya kan sebenarnya negatif konsisten. Artinya apa? Bitcoin itu lagi ditarik keluar dari bursa buat disimpan di cold wallet. Nah, supply yang diperdagangkan itu berkurang saat demand-nya naik, harganya justru gampang naik. Nah, ini bisa jadi sinyal konfirmasi bullish yang kedua menurut gua ya. Lalu yang ketiga ada open interest dan juga funding rate. Open interest itu ngasih tahu jumlah uang yang lagi parkir di futures perpetual market. Nah, kalau open interest yang naik artinya minat dan likuiditasnya juga lagi tinggi. Lalu ada funding rate yang juga positif tapi stabil, artinya trader pada dominan untuk long dan juga optimis. Tapi ya belum over leverage lah ya. Jadi sentimen bullishnya juga ya masih sehat. Nah, tapi menurut gua ya kita tetap harus waspada terhadap long short ratio. Kalau angkanya ini terlalu tinggi, misalkan di atas 2,5 poin, itu tanda pasar lagi euforia dan rentan long squeeze. Ini mungkin bisa menjadi lampu kuning atau warning buat kita ya. Jadi kesimpulan gua, peluang Santarelli 2025 itu mungkin gede ya guys. Semua data on-chain dari SSR, net flow, sampai open interest dan juga tadi funding rate itu confirm momentum bullish. Tapi ingat, di pasar kripto atau pasar keuangan itu nggak ada yang pasti 100%. Jadi selalu siap dengan ketidakpastian dan kemungkinan yang terburuk ya. Nah, risk management itu adalah yang menurut gue utama. Jadi teman-teman jangan FOMO. Nah, buat lo yang mungkin mau eksekusi, ini bisa jadi trading plan sederhana dari gua. Mungkin teman-teman bisa akumulasi di zona support kayak sekarang. Sekarang itu masih deket banget sama IMI 50 weekly. Jadi menurut gua tergolong under value. Teman-teman bisa cek MVRV ratio soal itu. Lalu konfirmasi breakout di atas resisten di harga 110.000 itu bisa menjadi sinyal next rally-nya. Lalu jangan lupa untuk selalu gunakan stop loss biar capital teman-teman aman dan nggak greedy. Nah, gimana menurut pendapat lo? Komen di bawah. Menurut lo berdasarkan data barusan, Santarelli itu bakal kejadian apa enggak? Gua Fahim Muhammad, sampai ketemu di video selanjutnya.